dia tidak lagi bisa meminum biosolar atau solar yang ya istilah kita bilang solbus lah ya. Go! Tarikannya, wow! Sebelum nonton reviewnya, kami mohon supportnya untuk mensubscribe channel YouTube kami agar kami bisa menampilkan konten-konten terbaik untuk para CVTs. Thank you! Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Menanggapi komen-komen dari kalian yang bilang bahwa waktu harusnya Triton itu dihadapin waktu lawan Hilux dan D-Max yang kemarin. Ya, bilang katanya kurang tuh Hilux sama D-Max, harusnya tambahin Triton. Nah, langsung aja kami bawa, ini dia New Mitsubishi Triton. Yes, menurut netizen bilang bahwa Mitsubishi Triton ini adalah double cabin yang paling lengkap dibandingkan dua rival-rivalnya itu sekalipun. Tapi apakah benar? Langsung aja kita bahas. Ini dia CVT review the New Mitsubishi Triton. Triton sejatinya memang sudah hadir di Indonesia yang versi facelift-nya ini sejak tahun 2019. Jadi memang sudah lebih dulu masuk ke Indonesia dibandingkan misalnya Hilux yang di tahun 2020 akhir dan juga D-Max yang di tahun 2021. Jadi ini seperti lebih dulu. Tapi ada beberapa hal yang membuat rival-rival yang datang belakangan bukannya berbenah malah kalah lengkap dibandingkan dengan si Triton ini. Apa aja itu? Kita mulai dulu dari desainnya. Kita lihat desainnya ya. Jujur, ini adalah varian tertingginya, yaitu adalah varian Ultimate. Varian Ultimate dari Triton ini sangat lengkap sekali seperti layaknya Pajero Sport yang Ultimate. Juga yang paling lengkapnya kan dari Pajero Sport. Bahkan sekarang yang varian 4x4 juga sudah dinamakan Ultimate. Bahasa desainnya sudah bahasa desain terbaru, dia sudah Dynamic Shield. Dan menurut kami, dibandingkan even sampai Pajero Sport yang baru sekalipun, desain Triton ini jauh lebih menarik untuk dilihat. Dynamic Shield juga, tapi lampunya bukan dari bawah sini, dia tetap di atas sini, dan lampu di LED DRL-nya tuh bagus gitu ya. Lebih bagus, dia walaupun bukan panjang sampai ke dalam, tapi cukup dia di sini saja, tapi sudah jauh lebih kekar. Dan tambah lagi, potongan-potongan pada kap mesinnya membuat mobil ini kayak lebih muscular lagi dibandingkan dengan Pajero Sport yang lebih membulat. Kalau Pajero Sport itu terlalu mirip dengan Expander, menurut kami ini lebih proper. Harusnya ini yang di mukanya di Pajero Sport ya. Karena lebih enak untuk dilihat, lebih sangar gitu, lebih bagus depan sini. Walaupun memang varian ini sudah ditambahkan aksesoris-aksesoris ya. Tapi toh pun nggak ada aksesoris ini, kalian bisa lihat yang begini nih, yang polosannya tetap bagus menurut kami. Dibandingkan D-Max dan juga Hilux, kami bisa bilang di depan sini jauh lebih menarik untuk dilihat. Lampunya sudah proyektor LED, DRL, sudah auto headlamp juga. Jadi bagus walaupun untuk fog lamp dan sennya masih bohlam biasa. Tapi secara desain depan, menurut kami dibandingkan dua rivalnya tersebut memang ya seperti kata netizen, jauh lebih bagus sih. Kalau lihat samping, dia dari depan sana sampai sini ya sampai motong sini lah ya. Banyak banget common parts dengan Mitsubishi Pajero Sport. Kelihatan banget ya. Ini kalian lihat dari banding samping sini, potongan bodinya, spionnya, terus juga nih handle pintunya dan dengan aksen sama seperti di Pajero Sport juga. Keyless entry-nya juga sama, dia udah keyless entry. Dibanding D-Max sama Hilux yang masih dodonya pakai kunci colok-colok, ini udah keyless entry. Dan kalau kita kunci, auto folding, gila. Padahal lahir duluan. Kenapa nggak Hilux berbenah biar bisa lebih lengkap lagi dari mobil ini? Ini baru mobil bosnya tambang. Kalau Hilux ngaku-ngaku. Footstepnya memang tidak se-integrated seperti layaknya di Mitsubishi Pajero Sport. Dia kayak di Hilux juga dan di D-Max juga memang agak sedikit terpisah walaupun masih diberikan aksen-aksen silver di bagian bawah sini. Panjang dari mobil ini mencapai 5.305 mm dengan lebarnya 1.815 mm dan tinggi 1.795 mm. Jadi ini ya lumayan panjang banget. Jadi kalau kalian yang menginginkan mobil ini menjadi mobil harian kalian atau mobil normal kalian ya,
daily pakai mobil ini, pikirkan garasi kalian karena pastinya bisa keluar. Yang unik di belakang sini, dia ya walaupun desain double cabin mau dibuat apa sih, cuma ada kotak seperti ini ya harus dibuat beda kan. Dibuat bedanya di bagian lampunya. Di bagian lampunya dibuat seperti mirip-mirip ala-ala lampunya Pajero Sport dengan kayak ala aksen P gitu kalau nyala di malam hari. Bagus banget, sudah LED bar, tapi sisanya memang masih didominasi dengan lampu-lampu bohlam. Tapi bagus lah masih ada aksen seperti ini. Kalau rival-rivalnya terlihat lebih cukup membosankan dibanding si Triton ini. Ada tulisan Myfact Clean Diesel. Weh, kalau yang dulu mungkin dieselnya nggak clean kali ya, dirty diesel mungkin. Oke, terus juga lambang Triton dan logo Ultimate karena ini varian paling tinggi. Di belakang sini juga sudah ada stop lamp juga LED, bagus di sini untuk menambah ya visibilitas dari orang yang di belakangnya. Jadi supaya bisa tahu wanti-wanti kalau mobil ini ngerem gitu ya, bahaya karena memang double cabin lampunya terlalu kecil di bagian samping kiri dan kanannya. Nah bagus ya, seperti si D-Max dia juga sudah dilengkapi dengan parking kamera. Tapi parking kameranya ini bentuknya kurang integrated seperti layaknya di D-Max. Kalau di D-Max bagus ya, dia nggak mengganggu gitu, lokasinya juga agak tepat di tengah. Dia sudah agak miring ke kiri, terus dia kayak menonjol gitu. Jujur ini kayak tai lalat ya di sini. Dan kalian harus terbiasa karena kalau kalian lihat di kamera di dalam di head unit itu akan terasa agak lebih miring. Kalian jangan nganggep itu lurus. Jadi akan bahaya untuk yang sisi kanannya sini ketika kalian mundur karena nggak bener-bener pas di tengah di kameranya. Mungkin harusnya kameranya bisa di sini gitu ya, atau dibuat lebih bagus lagi seharusnya. Tapi memang pasnya di cap tidak terlalu dipikirkan soal ini, fitur ini. Bagus di belakang sini juga diberikan aksen plate silver dan juga sudah ada sensor parkir. Oh ya, sensor parkir sudah ada di sekujur bodi mobil ya. Bagus ya, jadi bisa membuat mobil yang panjangnya sampai 5,3 meter ini terukur dengan sangat baik. Nah, ukuran dari decknya, dia memiliki lebar di 1470 dan panjang 1520 dan juga tinggi kedalamannya di 475 mm. Kalau kalian bandingkan dengan double cabin yang sudah pernah kami review dua sebelumnya yang D-Max dan juga Hilux, jelas ini yang paling kecil secara ukuran. Berarti secara volume juga paling kecil. Tapi memang untuk load capacity, dia bukan yang paling kecil. Dia ada di tengah-tengah. Dia masih di bawahnya D-Max, tapi memang masih di atasnya Hilux. Dia bisa mengangkut hingga 905 kg. Itu official dari Mitsubishi yang berdasarkan standar keamanan. Jadi bukan ya mungkin masih bisa lebih lagi karena memang mengingat secara suspensi dia masih belum pakai per keong, jadi masih lebih kuat dan juga ditambah lagi secara tenaga mobil ini lebih kuat dibandingkan dua mobil lainnya. Jadi mungkin bisa, tapi mungkin secara safety dari Mitsubishi ya hanya dibatasi di 905 kg maksimal. Tapi ya kalau secara volume dari bagasinya atau decknya ini ya di bawah dari rival-rivalnya. Ada secara kedalamannya, secara lebarnya, secara panjangnya dia di bawah dari dua rivalnya itu. Tapi bagusnya di varian Ultimate ini dia diberikan kayak hook gini ya. Jadi kalau mau mengikat barang-barang yang cukup berat bisa nih, tali tambang gitu bisa kuat, jadi nggak gampang rusak. Kalau biasanya kan hanya plastik, kalau ini besi sih. Jadi bagus nih, kuat nih, strong. Bagus. Dan pintu ini juga cukup berat loh. Dibandingkan dengan rival-rivalnya, ini cukup berat. Ketika pintu ini dibuka, kami selalu kaget. Karena dari dalam kabin tuh kayak rasanya kayak ada sebuah hal yang jatuh cukup kencang gitu kalau dibuat. Tuh, kuat banget karena pintunya memang cukup berat nih. Jadi bagus sih. Tadi kami bilang bahwa tenaga mesin ini yang termasuk yang terbesar di kelasnya. Ya, tadi kami bilang bahwa ya karena dia paling besar, ya bisalah dia akal-akalin dikit untuk narik beban yang lebih besar. Sekarang tidak seperti dulu-dulu Triton dan Mitsubishi Pajero Sport dibedakan mesinnya. Sekarang yang varian Exit dan juga varian Ultimate sudah mendapatkan mesin yang sama persis dengan Mitsubishi Pajero Sport. 2400 cc, Myfact diesel dengan tenaga 181 PS dan torsinya 430 Nm. Yes, sudah sama persis dengan Mitsubishi Pajero Sport yang varian Dakar. Jadi mantep banget, jadi tenaganya akan luar biasa sekali. Meninggalkan rival-rivalnya masih di angka 150-an. Namun ada yang dibedakan. Secara transmisi dia hanya tersedia dalam 6 percepatan manual dan juga 6 percepatan otomatis. Untuk varian Ultimate hanya ada yang otomatis 6 percepatan ini. Jadi beda ya transmisinya, kalau di Pajero Sport kan yang 8 percepatan. Tapi nggak apa-apa, pasti performa tetap lebih oke dibandingkan dengan rival-rivalnya. Jadi itu yang membuat lagi-lagi ini jelas lebih baik secara mesin dibandingkan dengan rival-rivalnya. Tadi desain udah,
mesin juga udah, walaupun secara load capacity dan juga secara ukuran deck belum sebaik rivalnya. Kita lihat bagian interiornya, apakah juga lebih baik dibandingkan dengan rival-rivalnya itu dan membuatnya menjadi double cabin terbaik. Ya, enak ya, ada pegangan tangan ini, jadi kita kalau mau masuk ke dalam enak gitu, gampang. Oke, baris kedua dari Mitsubishi Triton ini bisa dibilang dia punya legroom yang cukup baik ya. Tinggi gue 175 cm, dan gue masih mendapatkan legroom yang cukup lumayan, 5 jari, masih bagus. Di belakang sini tapi ya cukup sepi ya kalau dibandingkan dengan ada rivalnya masih ngasih USB di sini, ini kosong, bener-bener kosong, nggak ada. Ini AC pun nggak ada di sini, jadi bener-bener sepi banget di belakang sini, nggak ada apa-apa. Tapi at least dia di tengah sini masih diberikan armrest yang cukup besar dan sudah berbahan kulit juga seperti like joknya, dan sudah ada 2 cup holder belakang sini. Lampu-lampu juga masih bohlam lah, semuanya masih sama. Di samping juga didominasi dengan plastik keras, walaupun di bagian tangannya yang kita bersandar ada soft padding kulit gitu sintetis. Kita lihat bagian depan, apakah dia lebih baik dibandingkan dengan rivalnya juga. Lanjut ke bagian depan. Kalau bisa kalian lihat, ini desain dashboardnya mirip banget sama Mitsubishi Pajero Sport yang pre-facelift ya. Layout setirnya juga sama, dia bahan kulitnya juga sama, mirip banget, dan pengaturan setirnya juga sama ya. Dia bisa tilt dan juga teleskopik, bagus, udah bagus untuk double cabin. Layout speedometer juga sama dengan yang ada di Pajero Sport sebelumnya, tapi secara ring di bagian analognya ini malah miripnya dengan expander yang pre-facelift. Jadi ada aksen merah-merahnya gitu ya. Kalau kita nyalakan, sudah ada animasi Tritonnya gitu, bagus di tengah, karena MID-nya cukup besar, bagus. Dan dari MID-nya ini juga bisa kita ganti-ganti untuk info-info seperti misalnya pengaturan, trip A, trip B, efisiensi, range, real time efficiency, average speed. Terus juga untuk pengaturan 4-wheel drive-nya. Jadi mobil ini sudah menggunakan sistem penggantian 4-wheel drive-nya secara elektronik. Bagus, dia sudah ada 4 mode, 2H, 4H, 4HLC, dan juga 4LLC. Jadi memang masing-masing memiliki fungsinya masing-masing. Seperti kita tahu saja, 2H itu memungkinkan mobil ini untuk berjalan dengan rear-wheel drive saja. 4H sudah memungkinkan untuk jalan dengan 4-wheel drive-nya. 4-wheel drive HLC dan LC ini semuanya dia seperti memiliki locker di bagian tengahnya supaya membuat mobilnya selaras antara 50-50 antara bagian depan dan bagian belakang. Jadi kalau ketika medan yang berat, dia bisa membantu mobil ini untuk mendapatkan traksi yang lebih baik. Tapi sisanya kayak layout tuh mirip banget sama Pajero Sport. Bedanya di bagian sini dia kayak kepotong gitu ya. Dia kayak lebih ke bawah karena memang dia layoutnya ke bawah. Kalau Pajero Sport kan yang varian Dakar ke atas semuanya di sini nih. Nah, terus jadi electronic parking brake lah, segala macam, semuanya juga sudah ada di sini. Di tengah sini, dia juga sudah mendapatkan AC yang sudah climate control walaupun belum dual zone. Belum nggak kayak rival yang terbaru ya. Kalau si Hilux kan dapat minor update, dia dapat dual zone climate control, dia baru single zone aja. Head unitnya sudah support Apple CarPlay maupun Android Auto, bagus, dia sudah cukup lengkap. Dia sudah support untuk kamera parkirnya, dan yang tadi kami bilang ya, kamera parkirnya ingat, dia lebih ke kiri sedikit, jadi kalian harus perhatikan yang bagian kanan agak sedikit jadi blind spotnya. Untung sensor parkir sudah ada di seluruh di mobil dan sudah juga ada rear cross traffic alert. Ngomong-ngomong soal rear cross traffic alert, dia sudah punya fitur safety yang ada di sini nih. Dia ada radar kelihatannya besar di sini. Nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi soal itu. Sisanya ya tadi kami bilang dia belum ada pedal shift, tapi untuk transmisi dia sudah ada mode manualnya di sini. Gitu. Dia sudah ada off-road mode, sudah ada ini ya hill descent control, jadi cukup lengkap lah mobil ini untuk off-road tuh sudah off-road ready banget. Tapi walaupun memang tidak seperti layaknya si Pajero Sport ya, dia masih rem tangannya masih manual seperti ini. Bagus tapi ini laki banget gitu, enak gitu, mantep. Kursinya sendiri walaupun juga sudah kulit, dia tapi masih didominasi dengan kulit yang sintetis dan tidak seperti kayak kontur joknya Pajero Sport yang memang bagus ya. Sampai shoulder juga tertopang, ini enggak. Ini sedikit lebih licin sih. Ya wajar, memang ini kan varian double cabin yang mengedepankan fungsi dibandingkan dengan hal-hal lainnya gitu. Tapi bagus ya, di bagian depan sini untuk pengemudi sudah mendapatkan pengaturan secara elektrik. Lagi-lagi memang ini mobil ini kayaknya sudah makin terasa layak banget untuk jadi mobil harian sih. Padahal sebuah double cabin ya. Jadi kalau kalian harian pakai mobil ini, terus tahu-tahu ada panggilan untuk main off-road gitu sama teman-teman kalian, ready banget pakai mobil ini. Lagi harganya setara dengan Mitsubishi Pajero Sport yang 4x2, yang mana secara fungsi jelas bagusan ini. Walaupun memang
secara akomodasi kalah. Pajero Sport kan bisa 7 orang, kalau ini kan hanya bisa 5 orang saja. Let's go. Mumpung udah di jalanan off-road dan mobil ini double cabin, ada baiknya langsung kita bawa ke jalanan off-road. Ya, berkendara bersama mobil ini. Ya, Mitsubishi Triton ini jujur, ya langsung terbanting-banting ya. Bisa kami bilang bahwa dia punya set suspensi yang mirip sekali dengan Mitsubishi Pajero Sport. Kami sudah pernah merasakan Pajero Sport yang varian 4x4 dan juga 4x2. Semuanya tuh sama yang varian Dakar ya dengan mobil ini. Set suspensinya, dia juga kelembutan suspensinya. Jujur dengan set suspensinya Pajero Sport di Triton ini, dengan untuk menghajar jalanan off-road seperti ini, menurut kami pas. Karena jadi nyaman di jalanan off-road ini. Jadi nggak kebanting banget. Walaupun memang kalau di jalanan on-road kami yakin nanti akan kami coba juga, pasti akan tergoyang-goyang kurang nyaman dibandingkan dengan mobil-mobil lainnya. Kalau di mobil ini kurang pas untuk di jalanan on-road, tapi kalau di jalanan off-road jadi nyaman. Ini nyaman sih. Ini berbelok begini dengan kondisi jalanan yang kurang rata ya. Ini nyaman jadinya tuh. Rata begini jalannya juga, walaupun ya berlumpur nih ya jalanannya. Tapi oke banget, masih bisa. Tuh, masih bisa banget lah. Traksi juga tetap terjaga sama mobil ini. Dan kita nggak kerasa kayak ke planting banget. Kalian bisa lihat juga di kamera, pasti aman-aman aja, cukup rata-rata aja gitu. Itu semua karena memang set suspensinya memang disetting cukup lembut, dan memang pada dasarnya leather frame nggak bisa rigid ya. Jadi kalau dibikin keras ya jadi makin nggak enak. Mungkin Mitsubishi berpikir, udahlah kita nggak mungkin bisa rigid anyway, jadi ya udahlah. Ya memang kemampuan off-road itu luar biasa banget ya, apalagi memang dengan Super Select 4-wheel drive keduanya ini, kita bisa sangat fleksibel sekali untuk mengganti-ganti mode off-roadnya. Jadi mau miring-miring seperti ini, kehilangan traksi ya. Ini udah miring banget ya. Kalian pasti lihat nih, kami aja sampai ketarik nih. Udah sampai semiring ini, terus ya ngangkang-ngangkang begini. Ini semua gampang banget sih. Nih ya, miring-miring kayak gini. Wah, angkat. Iya. Nice. Luar biasa banget memang. Walaupun dia belum dilengkapi dengan ban MT atau ban AT, dia masih HT ya. Tapi at least dia dengan kemampuan off-roadnya yang sudah sangat mumpuni ini, menurut kami dia sudah sangat cukup sekali. Dan dengan tanjakan yang cukup curam seperti ini nih ya, pagi dengan tenaga yang cukup bagus ya. Wah, jadi nanjak seperti tadi tuh ya cukup mudah lah, karena memang tenaga yang sangat besar itu membuat mobil ini ya tidak akan kesulitan untuk menanjak tanjakan curam, tanjakan segala macam itu mudah lah di mobil seperti ini. Dan ya ground clearance yang sangat mumpuni membuat mobil Triton ini, mau kalian ajak off-road kayak apapun, tanjakan curam, tanjakan turunan yang terjal, ini sih bukan masalah. Ground clearance yang cukup tinggi yaitu di 220 mm, dan dia punya approaching dan juga departure angle yang cukup tinggi. Approaching angle-nya di 30 derajat dan juga departure angle-nya di 28 derajat. Jadi itu udah cukup sangat baik sekali untuk ukuran mobil seperti ini. Jadi sangat capable banget untuk melewati jalan-jalan off-road. Mudah banget pokoknya pakai Triton tuh, karena tenaganya yang sangat mumpuni dan juga memang teknologi 4-wheel drive-nya juga sangat luar biasa canggih. Jadi off-road kayak gitu tuh mudah banget. Kembali ke jalan on-road, ya Triton ini jujur aja bisa dibilang rasanya sangat mirip sekali untuk ukuran suspensi, rasa berkendara, posisi duduk, bentuk dashboard, visibilitas itu dengan Mitsubishi Pajero Sport yang terbaru. Ya kami sendiri juga pengguna Mitsubishi Pajero Sport ya, jadi hafal betul rasa Mitsubishi Pajero Sport. Dan ini sama persis rasanya, terasa sekali, menggoyang sekali. Rasanya tuh wah nih. Tapi memang lebih nyaman dibanding dengan rival-rivalnya. Dia suspensinya lebih enak. Memang ada yang kami selalu bilang juga, Mitsubishi Pajero Sport itu karena dia tahu leather frame itu nggak bisa, agak sulit untuk dibuat stiff atau rigid chassisnya, jadi sekalian aja dia buat nyaman sekalian gitu. Kurang pas sih, jadi ngayun banget. Tapi kalau untuk off-road seperti kami bilang sebelumnya, jauh lebih menarik, jauh lebih enak lagi. Karena memang menghadapi bantingan-bantingan seperti itu nggak kerasa ke badan. Karena kalau di jalan raya seperti ini kan ya kita nggak ngegoyang terus gitu, jalannya lurus. Dan kalau terlalu banyak goyang nggak enak. Tapi kalau memang jalannya memang menggoyang yang sampai miring-miring gitu ya, kalau jalan off-road seperti kami tes tadi,
itu jauh lebih pas dengan set suspensi seperti ini. Namun dengan kenyamanannya yang baik dan juga rasanya mirip sekali dengan Mitsubishi Pajero Sportnya, menurut kami ini adalah sebuah double cabin yang paling pas juga untuk dipakai dalam kota atau jalanan on-road. Yang dipakai harian, ini masih enak gitu, karena tenaganya ngisi terus nih. Tuh, anytime gitu, dan dia nggak kayak kesulitan like sebuah double cabin yang mana ya nggak enak dibawa. Mobil ini masih enak, setirnya juga ya untuk sebuah double cabin cukup oke, cukup bagus, responsif. Setirnya memang bukan yang senikmat mobil-mobil monokok ya, tapi dengan format seperti ini kita mendapatkan ketangguhan sebuah leather frame dan double cabin, dan juga masih keasikan berkendara yang cukup menyenangkan. Nih, ngajar speed bumps tuh masih ya jadi empuk gitu, jadi enak gitu. Beda kan misalnya kayak D-Max dan Hilux ya terasa kerasnya. Memang nggak jadi kerasa ngeleot gitu ya, misalnya nggak body mobilnya nggak terlalu kerasa rollingnya di D-Max dan di Hilux. Tapi untuk kalian yang nggak terlalu peduli soal handling atau peduli soal body roll, ini lebih mengedepankan soal kenyamanan. Jadi kalau mau pakai daily, mobil ini masih enak banget. No wonder memang di Thailand sana memang mobil-mobil double cabin tuh lebih dibuat civilized, karena mobil double cabin di Thailand, double cabin yang dengan size seperti ini ya, itu laris banget. Ya, untuk efisiensi pun mobil ini tergolong masih cukup oke. Dia ketika di jalan tol seperti ini ya, jalan biasa, kalau kalian masih ingin membawa mobil ini di jalan biasa, masih civilized banget, enak. Suspensinya seperti kami bilang mirip dengan Pajero Sport, sehingga bisa menghasilkan kenyamanan yang cukup oke. Dan mobil ini pun secara efisiensi juga cukup lumayan. Dalam kota saja, menurut pengetesan kami, dia mampu mencatatkan angka 10,8 km per liter, dan untuk rute luar kota masih mampu di angka 14,4 km per liter. Ya, memang bukan yang teririt di kelasnya, masih ada D-Max yang bisa lebih irit lagi dibanding mobil ini. Tapi mengingat mesinnya yang sama dengan Pajero Sport dan transmisinya berbeda dengan Pajero Sport, dan dia berformat 4x4 ya, jadi angka segitu sih menurut kami sudah sangat cukup irit sih, sudah cukup oke. Dengan mesin yang barunya ini dengan tenaga 181 horsepower, torsinya di 430 Nm, sejak tahun 2022 Triton sudah dapat Euro 4. Nah, since Euro 4, dia tidak lagi bisa meminum biosolar atau solar yang ya istilah kita bilang solbus lah ya, karena memang sekarang sudah disesuaikan untuk meminum minimal at least Dexlite. Jadi kalau kalian ada seorang pengusaha yang sukses gitu segala macem, kalau kalian ada seorang pengusaha tambang yang sangat memikirkan soal running cost gitu ya, sayang sekali ya, memang ya berbeda dengan review kami Pajero Sport yang kami bilang masih bisa minum Dex. Nah, since memang waktu itu di bulan April, Mitsubishi sudah mengumumkan mobil-mobil mereka yang diesel dengan diesel terbaru ini sudah harus meminum bahan bakar yang lebih baik, sehingga tidak bisa lagi meminum solar boost gitu. Tapi at least bagusnya mobil ini dia untuk perjalanan jauh seperti ini, enaknya dia sudah memiliki fitur safety yang cukup lumayan untuk sebuah double cabin di Indonesia ya. Jadi bagus banget, dia sudah dilengkapi dengan radar di sini. Fitur ini mampu menunjang untuk fitur-fitur seperti forward collision mitigation, UMS, ultrasonic missile acceleration mitigation, dan dia juga sudah punya blind spot monitoring, dan juga sudah punya rear cross traffic alert. Jadi ketika kita mundur juga dengan bodi mobil sebesar ini bisa memprevent kita untuk menabrak mobil yang melalu lalang ketika kita mau keluar dari parkiran atau mundur dari parkiran, itu bisa ada di belakang. Keren banget. Jadi ya cukup lumayan lengkap untuk sebuah double cabin. Lumayan lengkap lah bahkan. Oke, since kami mengatakan bahwa Mitsubishi Triton ini menjadi double cabin yang paling pas untuk dipakai ke daily, dipakai untuk jadi jalanan on-road, lebih civilized lagi rasanya. Jadi ini menjadi satu-satunya double cabin yang akan kami tes akselerasi 0-100. Karena memang kami pengen tahu seberapa hebat performa mobil ini di akselerasinya. Karena kan sebenarnya mobil ini menggunakan mesin yang sama dengan Mitsubishi Pajero Sport. Walaupun secara transmisi dia dibedakan sedikit. Kalau ini 6 percepatan, Pajero Sport 8 percepatan. Oke, langsung aja kita coba. Pertama kita matikan AC aja, matikan mode ke D, matikan traction control supaya mendapatkan figur akselerasi paling baik. Oke, sudah fully off.
Injak gas dan rem dan go. Tarikannya, wow, mirip sekali dengan Pajero Sport. Dan bahkan perpindahannya lebih cepat karena hanya 6 percepatan. Kalau dan 100. 0 sampai 100 mampu dituntaskan dalam waktu 10,5 detik. Luar biasa sekali. Ini figur akselerasi yang menurut kami paling cepat di kelas double cabin. Tapi bagaimana dia akan mengkonversi kecepatan performa on-roadnya ini di jalanan off-road? Karena akan kita tes seberapa cepat dia menyelesaikan speed off-road di rute yang sama yang diselesaikan di D-Max dan juga di Toyota Hilux. Let's go, langsung aja kita coba. Oke, sekarang kita mau tes speed off-road. Seperti biasa, jaraknya 250 meter dari poin A ke poin B. Dengan akselerasi 0-100 di jalanan on-road yang cukup baik, apakah speed off-road dia juga bisa mendapatkan hal yang baik? Oke, langsung aja kita rubah ke mode manual. Kita gas aja ya. Oke. 3, 2, 1, go! Wah, tenaganya gila sih ini. Wah, kalau kami rasa sih ini jelas lebih cepat dibandingkan misalnya Hilux atau D-Max sekalipun sih. Wah, ini cepat banget dan handlingnya tuh luar biasa. Dan kami nggak ngerasa terlalu terombang-ambing banget karena set suspensinya nggak begitu keras. Jadi enak gitu, empuk banget ini. Ini jauh lebih nyaman sih untuk kecepatan tinggi seperti ini pun kami nggak ada masalah. Ya, ini udah mau sampai titik poin B-nya. Ya, dan full speed dan 100 ya, 250 meter sih sebenarnya, bukan 100. Kebiasaan ngomong 100. Oke, menurut catatan kami luar biasa sekali, jauh lebih cepat dibandingkan dua pesaingnya. Dia bisa di 1 menit 7 detikan. Jadi jelas lah, ini jelas double cabin yang paling powerful, paling bertenaga, paling menyenangkan untuk dibawa off-road maupun on-road, dan paling bisa diajak untuk jadi daily car kalian. Ya, sampai juga kesimpulan dari review New Mitsubishi Triton terbaru ini. Bisa disimpulkan bahwa klaim mobil ini menjadi yang terbaik di kelasnya. Bisa kami confirm? Yes, betul. Soal tenaga, soal teknologi dari teknologi off-roadnya, dan juga fitur-fitur safety-nya yang jelas di atas rival-rivalnya, dan fitur-fitur lainnya seperti keyless entry, dan juga lain-lainnya, Apple CarPlay, dan fitur-fitur lainnya jelas jauh lebih lengkap dibandingkan dengan rival-rivalnya. Ditambah lagi set suspensinya yang mirip sekali dengan Mitsubishi Pajero Sport, dan juga set handlingnya juga mirip dengan Pajero Sport, membuat kita sangat familiar sekali dengan mobil ini, dan membuat kita juga sangat nyaman sekali untuk dipakai dalam kota atau jalanan on-road atau menjadi mobil daily kalian. Jadi kalau kalian suka off-road dan tapi kalian juga masih suka pakai mobil kalian untuk hari-hari, mobil ini bisa jadi pilihan untuk kalian. Apalagi mengingat harga Pajero Sport sudah sangat tinggi. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan kekuatan dan ketangguhan Mitsubishi Pajero Sport dengan practicality dan fungsi yang jauh lebih baik dibandingkan Pajero Sport, feeling kami ini adalah mobil yang paling tepat. Dengan desain yang jauh lebih menarik dibandingkan dengan Pajero Sport, Mitsubishi Triton adalah pilihan yang paling menarik menurut kami. So, itu aja review dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kami sudah memiliki website di cvtindonesia.co.id. Jadi bagi kalian yang tertarik ingin membeli Mitsubishi Triton terbaru ini, bisa cek website kami dan kami bisa pastikan kalian bisa mendapatkan promo terbaik untuk mendapatkan Mitsubishi Triton terbaru ini. Oke CVTs, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.